Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi biaya dalam akuntansi. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa itu klasifikasi biaya? Eits, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Saya Aditya Abdillah. Saya Diah Ayu Fadila Boru Sirait. Saya Witri Anggraini. Saya Rian Andriansyah. Dan saya Adiviana Fadila. Nah, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu pengertian klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu merupakan upaya pengelompokan setiap biaya yang keluar berdasarkan suatu ketentuan dan disusun secara sistematis. Melakukan klasifikasi biaya bisa berdasarkan 1. Elemen atau faktor yang menimbulkan biaya. Yang kedua, sifat biaya. Yang ketiga, volume atau kegiatan produksi. Yang keempat, objek yang dibiayai. Yang kelima, pembebanan periode akuntansi. Dan yang terakhir, variabilitas atau perilaku usaha. Nah, udah pada tahu kan klasifikasi biaya itu apa? Sekarang, kita akan membahas tujuan dari klasifikasi biaya. Karena klasifikasi biaya juga punya tujuan loh. Berikut ada beberapa tujuan dari klasifikasi biaya. Yang pertama, memudahkan proses pencatatan dan perhitungan. Yang kedua, untuk menetapkan harga pokok penjualan atau HPP dan margin profit atau keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Yang ketiga, klasifikasi biaya membantu perusahaan memiliki data keuangan yang lebih detail, sistematis, dan faktual. Yang keempat, memudahkan evaluasi keuangan dan pengulangan pencatatan biaya yang sama, namun dengan nama berbeda. Yang kelima, menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan pengeluaran uang dan biaya pada periode berikutnya. Selanjutnya, jenis-jenis klasifikasi biaya. 1. Klasifikasi biaya berdasarkan faktor yang menyebabkan munculnya biaya terbagi menjadi 3, yaitu material cost atau biaya bahan. Merupakan biaya bahan baku yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Contohnya, kapas dan benang untuk pabrik tekstil, bahan kulit dan sol untuk pabrik sepatu, dan sebagainya. Yang kedua, labor cost atau biaya tenaga kerja. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar para pekerja, umumnya dalam bentuk upah, gaji, ataupun komisi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya yang muncul terkait layanan dan operasional usaha, termasuk nasional aset atau sewa gedung, listrik, penyusutan peralatan, penyusutan truk pengangkutan, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. 1. Direct cost atau biaya langsung. Merupakan biaya yang dapat dengan mudah Anda telusuri hingga menemukan objek yang menimbulkan biaya, atau bisa berbentuk produk, proses, atau departemen tertentu. Contohnya, biaya bahan dan biaya tenaga kerja untuk proses pembuatan produk tertentu. Yang kedua, indirect cost atau biaya tidak langsung. Merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik objek biayanya, atau pengeluaran biaya tidak secara langsung merujuk pada produk, proses, maupun departemen tertentu. Contohnya, sewa gedung, biaya perawatan pabrik, asuransi pabrik, gaji manajer pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan variabilitas, perilaku, atau objek yang dibiayai. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang nominalnya bervariasi dan berubah sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Nominalnya biasanya bisa naik ataupun turun sesuai dengan kenaikannya atau penurunan produksi penjualan. Contohnya, biaya pembelian bahan baku, komisi penjualan,
upah per produksi, dan sebagainya. Kemudian, fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang nominalnya tetap dan tidak terpengaruh perubahan volume atau output penjualan. Namun, dalam kondisi tertentu, nominal biaya tetap per unit dapat berbanding terbalik dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Contoh biaya tetap, gaji karyawan bulanan untuk periode tertentu atau selama tidak ada kenaikan gaji, sewa, tarif pajak, biaya asuransi, dan gaji untuk manajer. Selanjutnya, semi variable atau semi fixed cost. Biaya campuran adalah biaya campuran di mana biaya ini memiliki karakteristik biaya tetap dan biaya variabel. Artinya, biaya campuran bisa bervariasi tergantung perubahan jumlah produksi atau penjualan. Namun, bisa pula nominalnya tetap dan tidak terpengaruh perubahan jumlah produksi atau penjualan. Contohnya, biaya perawatan dan perbaikan mesin, biaya pemeliharaan gedung, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan bisa tidaknya biaya tersebut dikendalikan. Biaya yang masuk dalam klasifikasi ini adalah biaya-biaya yang dipengaruhi oleh tindakan dan perilaku seseorang ataupun suatu divisi usaha dalam perusahaan tersebut. Yaitu yang pertama, biaya yang dapat dikendalikan atau controllable cost adalah biaya yang nominalnya bisa dikendalikan oleh entitas di dalam usaha tersebut ataupun oleh seseorang yang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, ada suatu divisi atau seorang manajer yang melakukan pengawasan dan pengendalian biaya secara langsung dan berada di bawah kuasa mereka. Yang kedua, biaya yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable cost adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan divisi atau seseorang dalam suatu usaha. Artinya, biaya ini dapat dikendalikan untuk satu orang ataupun tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Nah, teman-teman, itu tadi video materi tentang klasifikasi biaya dalam akuntansi. Semoga materi itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video. Apabila banyak kesalahan di dalam videonya, kami mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.